Hai teman-teman, selamat datang di IM Official, Easy to be Master. Di sini teman-teman dapat belajar bahasa Inggris dengan lebih mudah. Selalu ikuti video kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat belajar. Sudah siap teman-teman? Oke, kalau sudah siap, sekarang kita lanjutkan. Kalau kemarin kita membahas tentang question word, bagaimana cara bertanya menggunakan WH question, ada what, when, where, dan juga how, dan juga yang lainnya. Maka sekarang kita tambahkan, ada which, ada whose, how many, dan how much. Ini sangat penting ya, cuma kadang kita melalaikannya sampai tidak mempelajarinya ya. Which sendiri berarti yang mana. Whose milik siapa. How many sama how much berapa banyak. Rumus kemarin masih ingat ya dengan pertanyaan maksud kamu apa? What do you mean? What do you mean? Nah, hal ini kita ada yang spesial nih. Ada tambahan noun. Kata benda. Jadi kalau kita bertanya menggunakan which, whose, how many, how much, langsung diikuti sama kata benda dulu. Seperti apa kata benda itu? Oke, Miss mau mengupas beberapa tentang noun ya, karena penting kita tahu noun itu apa. Noun itu kata benda. Di sisi kanan, pembagiannya ada kanan dan kiri ya. Sisi kanan kita namakan countable. Kata benda yang bisa dihitung seperti apa? Human, manusia. Kemudian hewan. Benda-benda sekitar kita seperti meja, papan tulis, spidol, dan lain sebagainya. Dan juga benda-benda yang di sisi kiri ada istilahnya uncountable. Benda yang tidak bisa dihitung. Apa saja sih mereka? Pertama, benda yang abstrak. Dia bendanya tidak bisa dipegang. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Seperti kesedihan, kemarahan. Nah, itu merupakan benda abstrak. Kemudian ada juga benda butir atau sangat kecil ya. Seperti butiran-butiran gula, pasir, tepung, dan lain sebagainya. Juga benda cair. Seperti apa? Benda ya air, water, kecap, dan lain sebagainya. Benda gas, oksigen, carbon dioxide, dan juga benda fenomena alam seperti flood, banjir, thunder, petir, rain, hujan. Kemudian subjek, semua pelajaran, dan juga language. Language, what is that? Oke, bahasa itu semua tidak bisa dihitung. Luas sekali ya noun. Nah, setelah kita tahu noun, maka kita aplikasikan. Pertama kita bahas which, yang mana. Kalau kita bertanya yang mana, mesti jawabannya adalah deskripsi. Yang mana yang kamu pilih? Yang hitam, yang besar, begitu. Mudah ya, jadi which itu yang mana, kita tanya deskripsi suatu benda. Which diikuti noun. Misalkan, Miss Iza di sisi kiri ada beberapa verbs, kata kerja nanti kita pakai ya dalam section kali ini. Ikuti setelah saya. Choose, pilih. Choose, pilih atau memilih. Borrow, pinjam atau meminjam. Borrow, pinjam. Selanjutnya, invite, undang. Invite, undang atau mengundang. Need, butuh. Need, butuh. Kita gunakan ini ya. Lanjut, yang which kita gunakan choose, pilih. Baju mana yang kamu pilih? Baju apa? Baju t-shirt, lengan pendek ya, t-shirt. Which t-shirt? Which t-shirt? T-shirt kan benda ya. Lalu diikuti do das. Do, subject, you, pilih, choose. Which t-shirt do you choose? Which question word? Noun, t-shirt, do, does, you, subject, kemudian choose, kata
kerja. Which t-shirt do you choose? Baju mana yang kamu pilih? Kita bisa menjawab the red one, yang warnanya merah, atau the red t-shirt, langsung disebutkan bedanya juga boleh. Clear? Which? Oke, lanjut. Kemudian kita bertanya whose. Kalau kita bertanya whose berarti yang punya siapa, milik siapa. Whose diikuti oleh noun dulu. Borrow, pinjam. Hey, whose marker? Marker itu spidol ya. Whose marker? Yang kamu pinjam. Whose marker do you borrow? Bagus. Whose marker do you borrow? Pinjam, borrow. Whose marker do you borrow? Spidolnya siapa yang kamu pinjam? Question word. Noun-nya, kata bendanya, do. Oke, auxiliary, subject, borrow, kata kerja. Jangan lupa tanda tanya ya. Whose marker do you borrow? It's hers. Ini punya dia perempuan. It's mine. Ini punya aku sendiri. Clear ya? Whose itu tanya milik siapa. Lalu kita lanjutkan. Yang ketiga ada how many. Berapa banyak? How many ini kita menggunakan tadi noun, kata benda di sisi kanan, yaitu countable, bisa dihitung. How many bisa people bisa dihitung. How many tables, meja juga bisa dihitung. Kita menggunakan invite, mengundang siapa? Orang ya. How many orang? Kalau how many pertanyaannya, maka bendanya, noun-nya harus yang bisa dihitung. Orang apa? Bisa person, bisa people. Kalau jumlahnya banyak, itu bukan person, people. Jadi how many selalu diikuti kata benda yang jamak. Ada lebih dari satu. How many people? Kalau berapa anak? Anak sendiri, kalau satu, child. Cuma syaratnya kalau many harus banyak. Bendanya jamak. Child, jadinya kalau jamak menjadi children. How many children? Contoh ya, berapa banyak orang yang kita undang? Kita apa? We. How many people? Kita do atau does? Do. How many people do kita we undang? Invite. Berapa banyak anak-anak yang kita undang? How many children do we invite? 3 people. Many children. Itu jawabannya. Clear ya? How many? Bendanya harus jamak. Kemudian yang terakhir adalah how much. How much, berapa banyak? Kita gunakan kata benda tadi yang di sisi kiri ya. Uncountable, benda yang tidak bisa dihitung karena jumlahnya terlalu kecil, atau mungkin bendanya terlalu kecil, atau mungkin sangat banyak yang nggak bisa dihitung. How much, bendanya tidak mungkin ada tambahan SES sebagai benda jamak. Langsung saja sebutkan bendanya. Need, kita gunakan need ya, butuhkan. How much, berapa banyak gula yang kita butuhkan? Gula, sugar. Benda dulu ya, how much sugar yang kita butuhkan? Kita do, auxiliary, lalu we need. How much sugar do we need? Berapa banyak gula yang kita butuhkan? Berapa banyak air yang dia perempuan butuhkan? Jadinya how much air, water, dia perempuan. Do atau does? Does. Perempuan, she need. How much water does she need? Jelas ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan which, whose, how many sama how much mereka disisipkan. Noun, kata benda, baru do bla bla, do bla bla, does bla bla, begitu. Clear? Clear ya? Thank you for watching today and see you next time.